Hai Sobat Gokil, Assalamualaikum. Oke, di sini ini adalah konten pertama saya. Saya mencoba untuk bisa berbagi kepada kawan-kawan sekalian atau sobat-sobat sekalian. Oke, sebelum saya berbagi, izinkan saya dulu ya perkenalkan diri dulu ya. Jadi ini adalah foto saya. Oke. Nama saya adalah Juna, kalian bisa panggil saya Juna, dan saya punya channel YouTube, namanya adalah Guru Gokil Channel, dan saya juga punya Instagram. Kalian bisa follow Instagram saya ataupun subscribe channel YouTube saya. Dan pada pertemuan pertama ini saya sebenarnya sudah mempersiapkan dengan sebegitu matangnya, tapi ya kita coba saja. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini lebih bisa memberi kesan yang baik buat kita semua. Oke, jadi tujuan saya bikin Guru Gokil ini adalah sebenarnya untuk memberikan pandangan buat teman-teman sekalian yang kemungkinan besar ingin menjadi pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil. Nah, jadi pada episode pertama ini atau pertemuan pertama ini saya ingin berbagi tentang apa saja tahapan-tahapan penerimaan CPNS, dan tahapan ini saya rangkum sedemikian rupa berdasarkan pengalaman saya sendiri pada tahun 2019 lalu. Saya mengikuti tes CPNS dan alhamdulillah sekarang sudah mencoba melengkapi semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh BKN begitu. Jadi saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan sekalian, sobat-sobat sekalian yang sudah berhasil pada sampai mungkin titik saat ini atau titik pemberkasan kalau bahasanya ya begitu ya. Dan saya ucapkan juga kepada kawan-kawan yang belum berhasil pada tahun ini, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan sedemikian rupa lagi atau sedemikian matang untuk persiapan CPNS pada tahun berikutnya. Dan mudah-mudahan harapannya tahun 2021 ada kembali dibuka oleh pemerintah untuk penerimaan CPNS. Nah, kemungkinan besar yang sudah mengikuti berbagai channel YouTube, sobat-sobat di YouTube sekalian ya. Jadi saya di sini mungkin hanya memberikan gambaran umum saja mengenai tahapan-tahapan penerimaan CPNS gitu berdasarkan pengalaman pribadi ya, yang pada tahun 2019 yang lalu. Kemungkinan besar tidak berubah terlalu signifikan atau terlalu banyak, kemungkinan besar begitu. Jadi harapan kita ya tidak terlalu ada perubahan nanti untuk penerimaan CPNS berikutnya. Nah, dan mungkin video pertama ini bagi kawan-kawan atau sobat sekalian yang coba untuk mengadu nasib untuk bisa mendaftar di penerimaan CPNS pada tahun-tahun berikutnya. Harapannya mudah-mudahan video ini bisa membantu sobat-sobat sekalian kayak gitu. Dan ini adalah konten pertama saya. Oke, panjang lebar saya jelasin, oke ya. Jadi kita masuk ke tahapan-tahapannya. Apa saja sih tahapan-tahapan untuk penerimaan CPNS yang berdasarkan pengalaman saya tahun 2019 yang lalu. Oke. Nah, untuk tahapan-tahapan penerimaan CPNS itu sebenarnya ada banyak hal mungkin yang dijelaskan kawan-kawan sekalian, tapi di sini saya akan
membuat ringkasan sedemikian rupa jadi kawan-kawan bisa paham atau sobat-sobat sekalian bisa paham. Oke, yang pertama itu adalah pembuatan atau pendaftaran akun. Terus yang kedua itu adalah pemilihan instansi atau formasi dan pelengkapan administrasi. Yang ketiga itu adalah pengumuman hasil administrasi. Yang keempat itu adalah pengumuman jadwal ujian SKD atau kita bisa disebut dengan seleksi kompetensi dasar. Yang kelima itu adalah pelaksanaan ujian SKD. Yang keenam itu adalah pengumuman hasil ujian SKD. Terus yang ketujuh itu adalah pengumuman jadwal ujian SKB atau seleksi kompetensi bidang. Yang kedelapan itu adalah pelaksanaan ujian SKB tersebut. Terus yang kesembilan itu adalah pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB. Terus yang terakhir itu adalah pemberkasan. Nah, jadi untuk tahapan-tahapan penerimaan CPNS itu sebenarnya ada berbagai macam ada berbagai macam tahapan. Tapi saya ingin menjelaskan di sini yang saya alami dan saya buat rangkumannya itu ada 10 tahapan yang nanti kawan-kawan sekalian atau sobat sekalian akan merasakannya. Apa saja tahapan itu? Yang ini 10 tahapan ini. Oke, kita masuk ke tahapan pertama ya. Oke, tahapan pertama itu adalah pembuatan atau pendaftaran akun. Nah, untuk pembuatan atau pendaftaran akun ini, sobat-sobat sekalian itu nanti harus menggunakan yang namanya EKTP atau elektronik, kartu tanda penduduk, dan tentunya adalah NIK. Nah, mengapa demikian? Nah, nanti sobat-sobat sekalian akan mencoba mendaftar di SSCN yang disediakan oleh BKN. Nah, nanti sudah daftar. Nah, untuk pendaftaran ini sobat-sobat sekalian itu menggunakan yang namanya menggunakan yang namanya adalah NIK, nomor induk kependudukan. Nah, untuk pembuatan akun sendiri, sobat-sobat sekalian, harapannya jangan menggunakan jangan membuat password yang sulit untuk dipahami. Jadi harus buat sedemikian rupa supaya kita ingat dengan password apa atau password yang kita bikin di akun kita begitu. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, masuk ke tahapan kedua, yaitu pemilihan instansi atau formasi dan pelengkapan administrasi. Nah, di sini sebenarnya ada 2 kategori. Yang pertama itu adalah pemilihan instansi. Nah, dan adalah pelengkapan administrasi. Nah, kita bahas di sini dulu kelengkapan administrasi. Nah, untuk kelengkapan administrasi sendiri itu ada ya, kita harus punya KTP atau EKTP. Terus ada kartu penduduk. Terus habis itu adalah pas foto. Terus adalah ijazah. Yang kelima ada transkrip asli dan surat pernyataan dan surat lamaran tergantung instansi masing-masing. Nah, untuk kelengkapan administrasi ini, teman-teman atau sobat sekalian, karena kita bentuk pendaftarannya adalah bentuk online, jadi untuk kelengkapan administrasi ini sobat-sobat sekalian siapkan bentuk filenya atau scanningnya begitu. Nah, dan untuk masuk ke ijazah, ijazah asli sesuai formasi. Kenapa harus sesuai formasi? Nah, harapannya nanti untuk pemilihan instansi, sobat-sobat sekalian melihat formasi itu atau instansi tersebut membuka lowongan formasi itu disesuaikan dengan ijazah sobat-sobat sekalian kayak gitu. Jangan berbeda yang dicari ini, yang kita daftar ini gitu. Nah, jadi nanti kita kerepotan untuk proses-proses berikutnya. Mungkin tahapan pertama kita bisa masuk ke administrasi, tapi belum tentu untuk tahapan berikutnya begitu. Nanti kan pas sudah masuki tahapan-tahapan terus kita gagal gara-gara ijazah kita atau pendidikan kita tidak linear dengan formasi atau instansi yang membuka formasi tersebut kayak gitu. Terus pas foto itu harus berwarna berlatar merah, harus
berlatar merah. Terus surat pernyataan dan surat lamaran. Nah, ini tergantung instansi masing-masing. Jadi ada instansi yang harus kita bikin surat pernyataan dan harus bikin surat lamaran begitu. Dan kelengkapan administrasi ini juga bisa diserahkan ke instansi secara fisik begitu. Instansi secara fisik. Jadi sobat-sobat sekalian harus siapkan. Nah, untuk EKTP dan KK, nah sobat sekalian, saran saya untuk EKTP ini ya kalau pendaftaran awal sih, kalau sudah bisa bikin akun ya berarti EKTP kita itu sudah terdaftar kayak gitu di Capil mungkin begitu. Nah, untuk berikutnya itu adalah pemilihan instansi. Nah, ini yang sangat penting. Jika memungkinkan, coba gali informasi instansi yang ingin didaftar dengan berbagai pertimbangan. Nah, saya di sini ada mengkategorikan berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertama itu adalah jumlah formasi. Nah, contohnya saya sendiri adalah saya sendiri daftar di Dinas Pendidikan atau sebagai seorang guru. Jadi saya melihat formasinya di Dinas Pendidikan tersebut atau instansi tersebut berapa membukanya begitu. Nah, kenapa? Karena nanti jumlah formasi itu akan berbanding lurus dengan orang yang mendaftar atau peserta yang mendaftar begitu. Semakin banyak jumlah formasi yang dibuka oleh instansi, maka semakin lebar atau semakin besar peluang kita untuk masuk ke tahapan berikutnya atau diterima sebagai CPNS begitu. Terus yang kedua itu adalah jumlah pendaftar. Nah, jadi jumlah formasi dan jumlah pendaftar itu selalu berbanding lurus. Artinya apa? Semakin kecil jumlah formasi, maka semakin besar jumlah pendaftar. Terus kalau seandainya semakin besar jumlah formasi, ya juga semakin besar orang yang mendaftar atau jumlah pendaftar. Tetapi untuk saingan sendiri kita itu tidak terlalu banyak begitu. Jadi harapannya nanti mudah-mudahan saingan di instansi tersebut atau di formasi tersebut kita nggak terlalu banyak. Yang intinya yang mendaftarnya itu sedikit kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah faktor diri. Nah, ini yang sangat penting. Sangat-sangat penting. Mengapa begitu? Karena faktor diri ini adalah berhubungan dengan diri sendiri. Ada yang namanya jauh dekat. Artinya apa? Ada jauh dari tempat tinggal atau dekat dari tempat tinggal. Karena kan contohnya misalnya ada kawan-kawan atau sobat gokil sekalian yang punya suami atau istri begitu, yang udah berumah tangga, terus sesuai harapan atau tidak. Nah, tempatnya itu atau instansi tersebut itu sesuai harapan nggak sama atau sesuai kemauan kita nggak begitu. Kita kan nanti pendaftar CPNS, kalau seandainya kita diterima ya kita kerjanya itu seumur hidup di situ kayak gitu. Kemungkinan besar untuk pindah itu kan ya bisa, tapi ya kita setidaknya ya harus sesuai harapan kita begitu untuk mendaftarnya. Terus yang ketiga itu adalah pengumuman hasil administrasi. Nah, setelah kita bikin akun, terus setelah kita melengkapi administrasi, sudah pemilihan instansi atau formasi kita memilihnya, nah itu adalah pengumuman hasil administrasi. Nah, untuk pengumuman hasil administrasi ini itu bisa dilihat dari situs SSCN ya, yang kita login dengan akun kita dan atau melalui instansi masing-masing. Nah, yang paling konkret itu sebenarnya ada melalui situs SSCN. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa melihat pengumumannya itu melalui instansi masing-masing begitu. Nah, yang keempat itu adalah pengumuman jadwal ujian SKD. Nah, pengumuman jadwal ujian SKD ini juga bisa dilihat melalui SSCN atau melalui instansi masing-masing. Nah, kemungkinan besar menurut pengalaman saya sendiri untuk jadwal atau pengumuman jadwal ujian SKD atau seleksi kompetensi dasar ini saya dapatkan melalui instansi begitu. Jadi nanti kelihatan jadwalnya kita itu di mana daftarnya, di mana kita tesnya nanti, atau di mana waktunya kapan gitu. Terus yang kelima itu adalah pelaksanaan ujian SKD. Nah, untuk pelaksanaan ujian SKD ini kita juga bisa melihat pengumumannya melalui SSCN dan instansi masing-masing. Nah, untuk pelaksanaan ujian SKD nanti sobat-sobat sekalian,
Setelah ada jadwal atau sebelum jadwal, nanti sobat-sobat sekalian download kartu peserta ujian SKD pada laman SSCN login. Artinya itu nanti sobat-sobat sekalian selain melihat pengumuman jadwal pelaksanaan dari instansi, sobat-sobat sekalian juga wajib masuk ke situs SSCN begitu, yang login punya akun sendiri tadi. Dan untuk itu kenapa? Karena sobat-sobat gokil sekalian nanti untuk bisa mendownload dan mencetak kartu ujian begitu. Nah, untuk pelaksanaan ujian SKD ini nanti akan saya jelaskan pada video-video berikutnya gitu. Oke, next, keenam itu adalah pengumuman hasil ujian SKD. Bisa juga dilihat melalui situs SSCN dan instansi masing-masing, biar nanti ada kesinambungan atau keterhubungan antara SSCN dan instansi masing-masing. Yang ketujuh itu adalah pengumuman jadwal ujian SKB. Nah, seandainya sobat-sobat gokil sekalian itu dinyatakan lulus atau passing grade, bahasanya itu istilahnya itu adalah passing grade, nanti sobat-sobat gokil sekalian akan dapat pengumuman untuk seleksi kompetensi bidang sesuai dengan bidang sobat-sobat sekalian. Dan itu juga bisa dilihat pengumumannya melalui situs SCN atau instansi masing-masing. Kenapa Grup Gokil selalu situs SSCN? Karena kita ya memang didaftarnya juga di situs SSCN begitu, walaupun untuk pengumumannya tersebut secara resmi itu diumumkan oleh instansi masing-masing. Terus yang kedelapan itu ada pelaksanaan ujian SKD. Nah, untuk pelaksanaan ujian SKD juga bisa dilihat di situs SSCN ya. Nah, dan sobat gokil sekalian juga wajib masuk ke situs SSCN masing-masing kayak gitu, karena nanti sobat gokil sekalian di sana untuk mendownload kartu peserta dan mencetak kartu peserta ujian. Kenapa begitu? Ya karena SKD dan SKB itu kartu pesertanya berbeda. Jadi jangan sampai nanti pelaksanaan yang dibawa itu adalah kartu peserta SKD. Nah, jadi begitu. Dan juga untuk pelaksanaan ujian SKB ini biasanya itu sangat dekat, waktunya sangat dekat begitu. Tidak seperti pelaksanaan SKD. SKD punya rentang waktu yang cukup lama, dan SKB ini biasanya dari tahun-tahun yang lalu itu sangat dekat atau mepet begitu. Berbeda dengan hal tahun 2019 ini, karena pada tahun 2019 ini kan pelaksanaan penerimaan CPNS itu kan sangat gokil kan. Arti gokil kenapa? Kita bisa dibilang berbarengan dengan pandemik COVID-19 begitu. Jadi CPNS tahun 2019 ini adalah CPNS COVID-19 sebenarnya begitu. Oke, next ya. Terus pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB. Nah, jadi setelah pelaksanaan SKD, SKB selesai, nanti tidak ada lagi pengumuman untuk SKB-nya saja, tidak. Karena biasanya untuk SKB itu nilainya itu atau skornya itu langsung live gitu, atau secara langsung disiarkan oleh BKN atau instansi masing-masing begitu. Nah, makanya bentuknya nanti pengumumannya itu adalah bentuknya hasil integrasi. Artinya SKD dan SKB itu digabung gitu, disatukan nilainya. Nanti untuk bobotnya untuk tahun 2019 ini bobotnya itu adalah SKD 40% dan SKB itu adalah 60% begitu. Oke, dan ini bisa juga dilihat melalui situs SSCN dan melalui instansi masing-masing. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir itu adalah pemberkasan. Nah, untuk pemberkasan ini bisa dilihat juga melalui situs SSCN atau melalui instansi masing-masing. Nah, untuk dari tahapan 1 sampai dengan tahapan 10 itu kita sudah bisa dibilang, kalau sudah masuk pemberkasan itu kita sebenarnya sudah bisa dibilang ya 50-50 lah. 50-50 kita bisa jadi CPNS atau tidak. Asalkan tidak ada hal-hal yang mungkin
di luar di luar ketentuan-ketentuan yang disampaikan atau dinyatakan oleh pihak BKN begitu. Oke. Nah, mungkin itu saja 10 tahapan-tahapan untuk penerimaan CPNS pada tahun 2019 yang lalu berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada sobat-sobat sekalian. Dan harapan saya selamat berjuang kepada sobat-sobat sekalian yang sudah pernah ikut ujian CPNS maupun yang belum. Karena kenapa? Karena ingat, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan itu pasti. Kalau tidak sekarang, mungkin tahun depan. Kalau tidak tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Kalau tidak mungkin tahun depannya lagi, kemungkinan besar ada rezeki yang terbaik buat kita. Oke? Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam hangat dan salam sobat dari Guru Gokil. Salah hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.